Nah, sekarang kita ada 2 penanggap nih Pak hari ini Pak. Mungkin saya persilakan Profesor Didin Damanhuri, Guru Besar dari Universitas Paramadina untuk memberikan tanggapan dan mungkin ada pertanyaan. Silakan Prof Didin. Terima kasih Mbak Afi dan yang terhormat Pak Ganjar. Saya ingin melanjutkan soal visi besar ya dari Pak Ganjar tentang Indonesia menuju negara maritim yang unggul. Sudah 10 tahun sebenarnya pembicaraan maritim ini. Tetapi kayaknya nggak jalan gitu. Jadi yang masih dominan itu adalah continental based development itu. Itu yang pertama, mengapa ini 10 tahun ini hampir tidak ada perubahan. Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, terkait hubungan dengan poros maritim dunia ini, lalu Indonesia terjebak pada hubungan merespon BRI dari China itu. Sehingga yang dipilih BRI Indonesia malah kereta cepat. Jadi makin memperkuat continental base. Jadi dan banyak negara terjebak pada utang dengan China itu. Karena memang bagi China ya apa sajalah yang penting memperkuat jalur sutra, apakah itu maritim, apakah itu laut, udara maupun darat. Dan sudah 90% infrastruktur BRI itu selesai mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi visi besar dari Pak Ganjar. Ada yang bersifat misi. Disebutkan bahwa bagaimana Indonesia menyelesaikan problem ketimpangan untuk mencapai negara yang adil. Ini masalah besar. Tadi sudah didiskusikan juga bahwa Indonesia sudah lama sedikit berhasil kemarin, tetapi kembali sekarang rasio Gini pun mengarah ke 0,4 kembali. Itu dari sisi konsumsi. Dari sisi rasio Gini pendapatan sebenarnya kita tuh sudah buruk 0,5 kira-kira. Bahkan dari sisi aset, Credit Suisse mengatakan bahwa 1% orang-orang yang paling kaya itu sama dengan hampir 50% pendapatan nasional. Jadi pertanyaan yang kedua adalah bagaimana dengan struktur pasar yang teroligopolisasi pangan maupun non-pangan yang sudah terjadi sekarang ini, kira-kira Pak Ganjar akan membuat sebuah policy yang progresif untuk menghadapi itu. Yang ketiga, ada sebuah misi yang sangat menarik bahwa Indonesia bagaimana menuju pada satu ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan, knowledge based economy. Tadi Pak Ganjar sudah menyebut bahwa R&D kita hanya sekitar 0,2%. Kita bahkan sekarang turun. Dulu 30 triliun, sekarang hanya sekitar 6 triliun anggaran untuk BRIN ya, tapi tidak keseluruhan mungkin. Bisa disingkat Pak? Ya, yang terakhir bahwa indeks global kita juga sangat rendah. Nah, dalam konteks yang seperti itu, bagaimana Indonesia dengan segala kesulitannya itu mencapai ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan itu? Terima kasih. Terima kasih Pak Didin. Silakan Pak Ganjar untuk dijawab. Maritim 10 tahun tidak berubah. Ya nggak niat Pak. Mau pakai alasan apa lagi? Masih land base, continental base Pak. Kenapa kemudian fasilitas kesehatannya bangun puskesmas Pak? Kenapa tidak puskesmas terapung? Kenapa membuat jalan tapi tidak membuat sistem transportasi laut? Sampai pada suatu ketika pernah terjadi waktu saya masih di DPR Pak. Teman-teman dari daerah Maluku sana meminta undang-undang otonomi khusus untuk daerah atau wilayah kepulauan, bercirikan kepulauan Pak. Karena orientasi Pak. Pak, di darat lebih mudah Pak.
Maka kenapa saya sampaikan di depan tadi, kenapa kita melibatkan para peneliti, melibatkan aktivis, mereka yang cukup ideologis untuk membangun kekuatan dari laut kita. Saya nemu kok orang-orang Indonesia yang hebat, Pak. Saya panggil. Dan juga melamar Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Kita seriusin yuk ini yuk. Saya sudah ketemu Pak beberapa orang. Kenapa tadi saya bicara katakan rumput laut Pak? Sampai secara teknis saya dikasih tahu, Mas Ganjar itu cukup 15 meter pantainya, kita bisa budidaya. Anda hitung ada berapa. Saya minta staf saya hitung, dihitung. Gede minta ampun. Tapi kenapa kita tidak melakukan? Nggak niat Pak. Mereka yang punya kepentingan, pinginnya yang lebih gampang. Maka ketika governance-nya tidak berjalan, kan kritiknya muncul Pak. Dikuasai sekian orang, mereka udah terlanjur Pak. Desain menciptakan konglomerasi itu kan dulu harapannya itu menjadi lokomotif yang akan menarik gerbong. Ya. Maka ada bapak angkat, anak asuh gitu kan. Saya kira kita membaca semua sejarah itu. Tapi akhirnya putus Pak, lokomotifnya jalan sendiri. Kemudian tidak terjadi, ya wes ini sudah terjadi. Maka perbaikan yang mesti kita lakukan hari ini adalah yuk kita kembalikan dan orientasinya kita pindahkan. Termasuk membangun tadi soal ketimpangan di wilayah. Saya senang sih sebenarnya ketika Kalimantan kemudian dibangun, infrastrukturnya juga dibangun, industrinya dibangun, dibuat kawasan khusus. Bahkan kalau kita mau bicara konteks pertanian yang pupuk kita hari ini kurang dan bermasalah berat, aja tuh Malaysia, yang di wilayah Borneo aja Pak. Malaysia, terus kemudian Brunei, dan Indonesia Pak. Ya. Kita buat yang ada di sana. Supply-nya lebih dekat Pak. Kenapa kita tidak mau? Supaya nggak oligopoli ya Pak ya, karena kan tadi pertanyaannya oligopolinya. Nanti jadinya betul Bu, Ya. akhirnya oligopoli termasuk pangan kan? Iya, justru itu Pak. Ayo coba bawang putih kita merosot terus Pak. Impornya naik terus, ayo buka datanya. Betul sekali. Siapa yang bermain? McLaren Pak. Maklar. Indef punyalah datanya itu. Maka petani diminta nanam itu nggak mau. Pernah mendengarkan nggak Pak Didin? Apa komentar di bawah? Ini tanaman subtropis, bukan tanaman kita sulit. Ya kan ada IPB, ada ITB, ada UI, ada UGM, ada perguruan tinggi hebat-hebat. Kasih dia penugasan. Jadi ini petugas negara Pak, bukan petugas yang lain. Bukan petugas partai. Ya Pak Rektor. Oke. Pak Rektor saya kasih PR. Udahlah IPB aja. Saya harus ceritakan ulang ini. Saya jatuh cinta pada pidato beliau soal bioscience di ITB, di IPB itu. IPB. Bioscience Pak, ini teknologi masa depan. Kita mesti punya itu. Risetnya mesti kita perkuat itu. Ya. Kalau itu kemudian kita lakukan, Pak titip dong Pak, bawang putih Pak. Ya kita akan impor karena kita nggak cukup. Iya. Tapi jangan kebangetan. Harus Ini order saya sama beliau. Apa yang dilakukan beliau? Bu kita punya apa namanya bawang putih yang di Tegal. Apa? Di Brebes. Oh. Di Brebes, di Tegal kita bikin. Sama IPB. IPB sama Jawa Tengah sama Kabupaten. Karena saya gemes. Hanya tinggal pengakuannya saja. Oke, jadi Maka Pak, bagaimana kemudian agar tidak terjadi oligopoli? Kembalikan Bulog pada fungsi awal Pak. ya, stabil. Pangan jangan dilempar ke pasar Pak. Pangan harus dikuasai negara. Ini soal hidup mati bangsa. Begitulah prasasti Bung Karno di IPB. Oke. Aku semangat banget ya Pak ini. Oke, yang mungkin ada lagi yang mau tanya Pak, cuman terakhir aja baca mengenai R&D yang 0,2%, apakah memang nanti akan ditambah sampai 1% lah. 1%, cukup besar. 1%. Dan ini caranya tidak hanya APBN taruh gitu aja enggak Pak. Pak tax deduction bisa loh. Iya, Prakteknya sudah berjalan belum? Belum loh. iya, Coba perusahaan gede-gede itu, oke kamu bayar, sekian kamu kerjasamakan ya. Kita butuh ini cepat. Maka kalau kemudian knowledge base ekonomi tadi mesti didorong, kita juga bermitra Pak dengan perusahaan. oke. Maka perusahaan, oke lah pajakmu dibayar sekian tapi yang sekian kasih pada para peneliti, ini ya tugas saya, ini. Ah, Maka menarik. kalau kita ada endowment fund LPDP katakan ya Pak ya, anak-anak yang sekolah itu mesti negara yang mendesain.
Aku butuh ahli bawang putih. Aku butuh ahli garam. Pak, 77% laut kita itu merupakan dominasi dari wilayah. Iya. Tapi garam nggak bisa dipenuhi. Mau nyalain siapa, Pak? Mestinya menjadi prioritas dong. Oke. Maka ada menteri protes keras karena minta impor garam dinaikkan tinggi sekali. Dan proteslah menteri itu keras karena dia ingin mempertahankan prinsip. Ini contoh saja Pak yang kita dengarkan dan Baik. tentang kereta cepat dan lain sebagainya. Ya kita sudah tahulah Pak cerita itu kita bisa berdebat panjang tapi yang sudah terjadi mesti kita maintain Pak. Oke. Maka saya bicara polurginya, politik luar negeri Baik. kita mesti kita melakukan review-review soal itu biar kita tidak terjebak. Baik, Baca buku Economic Hitman itu.